Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita simak video berikut ini sampai dengan selesai. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang memahami pengertian media pembelajaran, sumber belajar, dan alat peraga, serta penggunaan media pembelajaran yang akan disajikan oleh kelompok 2 yang beranggotakan Ella Jamila dengan NIM A1B12116, Lulu Nurulita Liadi Putri dengan NIM A1B1211124, Iin Anjarwati dengan NIM A1B1211096. Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan, menurut Kritikos tahun 1996. Kata media adalah bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi antar pengirim menuju penerima. Menurut Haynes et al. Tahun 2002 dan Ibrahim 1997 sampai dengan 2001. Dari definisi-definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa media merupakan sesuatu yang bersifat meyakinkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemudian audiens atau siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Lalu, apakah itu media pembelajaran? Media dalam proses pembelajaran merupakan perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan, merangsang pemikiran, perasaan, perhatian, serta kemauan sehingga terdorong dan terlibat dalam pembelajaran. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat atau metodik dan teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara seorang guru dan murid dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan pengajaran di sekolah. Adapun macam-macam media pembelajaran yaitu media visual gerak, media audiovisual diam, gambar fotografi, media audio, media serba aneka, media audiovisual gerak, dan peta dan globek. Menurut Dr. Ades Daryanto, secara umum dapat dikatakan media mempunyai kegunaan antara lain: 1. Memperjelas pesan agar tidak terjadi verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Yang keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetikanya. Yang kelima, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Yang keenam, proses pembelajaran mengandung komponen komunikasi, guru atau komunikator, bahan pembelajaran, media pembelajaran, siswa atau komunikan, dan tujuan pembelajaran. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Kontribusi media pembelajaran menurut Kam dan Dayton 1985. Yang pertama, penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih berstandar. Yang kedua, pembelajaran bisa lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. 4. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Yang kelima, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. 6. Proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan. 7. Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan. 8. Peran guru mengalami perubahan ke arah yang positif. Alat peraga. Alat peraga adalah media alat bantu pembelajaran dengan segala macam benda yang digunakan untuk memperagakan materi pelajaran, menurut Azhar Arsyad. Sedangkan menurut Nana Sujana mengatakan bahwa alat peraga adalah sebagai berikut. Alat peraga dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Alat peraga di sini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang masih bersifat abstrak lalu dikonkretkan untuk menjelaskannya kembali agar siswa lebih memahaminya.
Pengertian sumber belajar, suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individual. Menurut Nana Sujana dan Ahmad, sumber belajar itu adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah merupakan segala sesuatu yang berupa sekumpulan bahan dan dapat dimanfaatkan dalam kepentingan proses belajar, mengajar, dan memperoleh informasi dan pengalaman, sehingga dapat mempermudah aktivitas belajar. Sumber belajar dapat berasal dari lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik atau sengaja dibuat sebagai sumber belajar. Lalu apa ya perbedaan dari media pembelajaran dengan alat peraga serta sumber pembelajaran? Perbedaan media dengan alat peraga terletak pada fungsinya dan bukan pada substansinya. Suatu sumber belajar disebut alat peraga bila hanya berfungsi sebagai alat bantu dan merupakan bagian integral dari seluruh proses atau kegiatan. Sedangkan sumber belajar adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data dalam rangka proses mencapai tujuan dari pembelajaran. Landasan penggunaan media pembelajaran. Landasan penggunaan media pembelajaran ada beberapa tinjauan tentang landasan penggunaan media pembelajaran, antara lain yaitu landasan filosofis, psikologis, teknologis, dan empiris. Pertama yaitu landasan filosofis. Seorang guru dalam menggunakan media pembelajaran perlu memperhatikan landasan filosofis. Artinya, penggunaan media semestinya didasarkan pada nilai kebenaran yang telah ditemukan dan disepakati banyak orang, baik kebenaran akademik maupun kebenaran sosial. Misalnya isi pesan atau materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa seharusnya sudah merupakan kebenaran yang teruji secara objektif, radikal, dan empiris. Kemudian landasan psikologis. Kajian psikologis menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret daripada yang abstrak. Berkaitan dengan hubungan konkret, abstrak, dan kaitannya dengan pembuatan media pembelajaran, Edgar Dale membuat jenjang konkret abstrak dengan dimulai dengan siswa yang berpartisipasi dalam pengalaman nyata, kemudian menuju peserta didik sebagai pengamat kejadian yang nyata, dilanjutkan ke peserta didik sebagai pengamat terhadap kejadian yang disajikan dengan media, dan terakhir peserta didik sebagai pengamat terhadap kejadian yang disajikan dengan simbol. Contoh bagan kerucut menurut Edgar Dale. Kerucut pengalaman yang diingat, baca 10%, 20% dengarkan, 30% lihat gambar atau diagram, lihat video atau film, lihat demonstrasi, 50% terlibat dalam diskusi, 70% menyajikan atau presentasi, 90% bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata. Hingga keterlibatan verbal, kemudian visual, kemudian terlibat dan berbuat. Selanjutnya, landasan teknologis. Teknologis pembelajaran adalah teori dan praktek perancangan, pembuatan, penerapan, pengelolaan, dan penilaian proses dan sumber belajar. Teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, produser, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecah, melaksanakan mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan kontrol. Kemudian, landasan empiris. Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa terhadap interaksi antara pengguna media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya, siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik tipe atau gaya belajarnya. Siswa yang memiliki tipe belajar visual akan lebih memperoleh keuntungan bila pembelajaran menggunakan media visual seperti gambar, diagram, video, atau film. Sementara siswa yang memiliki tipe belajar auditif akan lebih suka belajar dengan media audio seperti radio, rekaman suara, atau ceramah guru.
akan lebih tepat dan menguntungkan siswa dari kedua tipe belajar tersebut jika menggunakan media audiovisual. Berdasarkan landasan rasional empiris tersebut, maka pemilihan media pembelajaran hendaknya jangan atas dasar kesukaan guru, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik belajar, karakteristik media pembelajaran, dan karakteristik media itu sendiri. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up.